Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Sebab Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Yehova Syama, Allah hadir di tempat di mana ada 2-3 orang memuji, memuliakan namanya. Allah hadir di mana ada orang menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Dan saat ini dia hadir di rumah kita masing-masing. Dan secara khusus kita ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Dan saya percaya semua kita tetap sukacita, semua kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu biarlah kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya lawatan Tuhan nyata. Dan kita percaya rumah kita akan menjadi gerbang surga. Tempat di mana Allah turun, tempat di mana Allah melawat setiap umatnya, tempat di mana kita, keluarga, rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita yang dahsyat luar biasa. Ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat bulan yang baru. Di minggu pertama di bulan yang baru ini kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan nyata atas kami. Kami berterima kasih karena kami tahu Tuhanlah yang membuat kami ada. Sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami bersyukur karena kami kembali boleh ada di bulan yang baru. Kami percaya ini karena penyertaan Tuhan. Ini karena pertolongan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau ibadah kami ini dalam perkenanan Tuhan. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Tuhan memulihkan kami di rumah kami masing-masing. Sehingga tempat di mana kami berada, ada hadirat kuasa surga dinyatakan di rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami minta kuasa-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu turun atas masing-masing kami. Dan kami mau tabiskan ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat, ini bukan tontonan, ini adalah ibadah Raya Minggu. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai. Dan kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom Jemaat GBI Glow Bandung. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis buat setiap kita, boleh berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya, tidak terasa Bapak Saudara, kita semua telah memasuki bulan yang baru. Biar di bulan yang baru ini kita memiliki semangat pengiringan kepada Tuhan yang lebih baru lagi, amin. Yang selalu baru lagi, amin. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Karena kasihnya tak pernah habis untuk setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempolmu, katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempolmu tinggi, katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya. Katakan Yesus baik. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami oleh hamba-Mu untuk hari ini, Yesus. Wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
ku tekan. Bila ku lihat hidupku, Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. karena semua yang baik hanya darimu Tuhan. Semua yang baik Dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau jadi penyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami yang hidup Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu, Kami ada Tuhan. ku ada untuk menjadi Ku penyembah. ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Betul kami ada di rumah kami masing-masing ya Allah. Tapi ini yang kami percaya ketika kami mengangkat penyembahan kami kepadamu. Ketika kami meninggikan nama-Mu. Ketika kami memuliakan nama-Mu di tempat di mana kami tinggal. Maka di sana juga Tuhan hadir. Dan kami percaya minggu pertama di bulan yang baru ini. Lawatan Tuhan nyata atas masing-masing kami. Sehingga tempat ini, tempat di mana kami tinggal. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau berperkara dalam hidup kami. Betul apa yang ada di hadapan kami masih begitu banyak tantangan, masih begitu banyak persoalan. Tapi ini yang kami percaya selama Tuhan ada di pihak kami. Maka kami lebih daripada orang-orang yang benar. Tuhan yang menggantikan kami berperang. Tuhan yang mengajar kami untuk tetap kuat. Sehingga pada akhirnya hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Bapa, secara khusus bicara bagi masing-masing kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian ibadah pada hari ini. Di ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di rumah kami di jamah Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan. Bahkan yang memerlukan jalan keluar Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu. Di dalam nama Yesus. Sehingga malam pagi hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu ada atas kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita ada di awal bulan Agustus dan di minggu pertama secara khusus ini kita akan juga sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan dah jadikan dan kita percaya hari ini kita akan menerima lawatan Tuhan, kuasa Tuhan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita dan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di minggu pertama di bulan Agustus, saya akan bahas satu topik yang saya pikir cukup menarik karena ini adalah bulan kemerdekaan kita ya kan, Republik Indonesia. Maka tidak bisa jauh-jauh dari kemerdekaan. Dan karena kemerdekaan harus diperjuangkan melalui peperangan, maka saya akan bahas tentang peperangan saudaraku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Ada banyak orang udah mulai tawar hati, ada banyak orang udah mulai sedih, ada banyak orang sudah mulai kecewa. Kenapa? Karena kalah dalam peperangan. Sehingga akhirnya Alkitab jelas katakan, Yesus sendiri katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, kita nggak akan pernah bisa berjalan seorang diri dan kita perlu juru selamat, kita perlu Yesus yang senantiasa membantu kita, menopang kita dalam setiap peperangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini yang saya angkat topiknya adalah tentang salah satu sebutan nama Allah dalam peperangan, yakni Yehova Gibor Milkamah. Artinya Tuhan perkasa dalam peperangan. Betul kita harus melalui setiap peperangan.
Betul kita harus melalui setiap perjuangan, namun jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menggantikan kita berperang. Nah, perhatikan ayatnya. Mazmur 24 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 24 ayat 7 dan ayat 8. Alkitab bilang seperti ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 8. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Yehova Gibor Milkamah. Tuhan jaya dalam peperangan, Tuhan dahsyat dalam peperangan. Itu sebabnya kalau kita dipercayakan untuk menghadapi tantangan, hari-hari ini kita dipercayakan untuk menghadapi goncangan, jangan pernah takut. Sama-sama buat langkah profetik, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh khawatir. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh gentar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjadi pemimpin pasukan, pemimpin barisan, yang Alkitab katakan, aku yang akan menggantikan kamu berperang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud tahu betul akan hal ini. Sehingga akhirnya ketika dia menghadapi raksasa yang besar bernama Goliat, dia tidak bilang, ya ampun Tuhan saya kecil begini. Menghadapi tentara raksasa besar begini, apa jadinya saya? Peyek saya. Tapi Daud tidak bilang seperti itu karena dia tahu Tuhan yang menggantikan dia berperang. Sehingga dia bilang sama Goliat, aku mendatangi kamu mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan aku yang berperang, melainkan Tuhan yang akan memimpin aku, menggantikan aku berperang. Saudaraku, apa ketakutanmu hari-hari ini? Kita dilatih untuk berperang. Kita dilatih untuk apa? Menghadapi setiap tantangan. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Tidak menjadi anak-anak gampangan, anak-anak cengeng yang baru ada masalah sedikit lari dari Tuhan. Baru ada tantangan sedikit mundur dari pelayanan. Baru ada pergumulan sedikit kecewa. Tidak mau saudaraku. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita bertumbuh. Jangan stunting anak-anak yang tidak bertumbuh. Amin saudara. Coba perhatikan ayat ini. Mazmur 144 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur. Perhatikan. Jadi Tuhan bukan hanya mengkondisikan keadaan untuk kita menghadapi pertempuran. Tuhan bukan hanya mengkondisikan hidup kita untuk menghadapi masalah. Namun Tuhan juga melatih. Sama-sama bilang sama saya, melatih. Melatih tangan kita untuk apa? Untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mungkin saudara bilang, berarti Tuhan jahat dong pendeta. Masa Tuhan ngajarin kita untuk berperang? Masa Tuhan melatih kita untuk bertempur? Kita mesti sadari bahwa Alkitab jelas katakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kita betul berperang, namun berperang kepada siapa? Itu dulu saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita tahu siapa musuh kita. Jangan sampai kita tidak tahu, kita pikir teman, gak taunya lawan. Kita pikir sahabat, gak taunya dia musuh. Kita harus tahu siapa dia musuh kita. Bahkan jangan sampai kita pikir dia musuh, gak taunya dia teman baik kita. Wow. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Itu sebabnya kita mengerti bahwa hidup kekristenan adalah penuh dengan peperangan. Hidup kekristenan adalah penuh dengan perjuangan. Daud menyadari hal ini, makanya dia bilang, Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Perhatikan saudaraku. Di Mazmur 144 ini ada dua yang perlu kita ingat. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita, melatih kita untuk berperang. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak gampangan sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita lari, kita pergi, kita tinggalkan, kita pengecut. Tapi Tuhan mau kita dilatih. Dasar latihan ini di ayat yang kedua. Ayat kedua Daud bilang begini. Yang menjadi tempat perlindunganku. Wow.
Betul kita dipersiapkan untuk bertempur. Betul kita dilatih untuk berperang. Namun Tuhan tahu terkadang kita lemah, terkadang kita terbatas. Maka Tuhan kita memerlukan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dari saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat 2 ini, saudara bisa lihat bukan karena kita. Betul tangan kita dilatih, betul kita dipersiapkan untuk tetap kuat dan tetap berdiri tegak setelah kita menghadapi masalah. Namun di balik semuanya itu, kita mesti sadar bahwa itu karena Tuhan yang menjadikan kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Karena kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai benteng, sebagai perisai, sebagai tameng. Karena kalau nggak ada Tuhan selesai saudara, selesai kita. Karena itu hari ini kita belajar di bulan kita merayakan kemerdekaan kita. Bulan Agustus ini saya mau kita belajar. Tidak ada kemerdekaan tanpa peperangan. Kita terlebih dahulu harus melakukan peperangan. Kita harus mengalami peperangan. Kita harus menghadapi masalah. Baru kita akan mengalami kemerdekaan dari penjajahan. Namun kita perlu ingat, kita bisa semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa karena kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kita bisa karena kita di belakang salib Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan maju di depan saya, hadapi tantangan saya. Karena saya tahu saya melatih hidup saya untuk tetap kuat. Namun saya sadar di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan bangga dengan apa yang kau miliki hari-hari ini. Karena apa yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di ayat 10 dari Mazmur 144 Daud bilang begini. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Dengan kata lain, begitu banyak peperangan demi peperangan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita berperang melawan keinginan-keinginan daging setiap saat. Kita berperang melawan keinginan ego kita untuk dalam rumah tanggamu. Suami-suami engkau memiliki ego, istri-istri engkau memiliki ego. Dan setiap hari engkau menundukkan dirimu untuk berkata, tidak, aku harus menjadi pembawa damai. Itu adalah peperangan. Setiap hari engkau harus berkata jujur, itu pun adalah peperangan. Setiap hari engkau mesti baca Alkitab, itu pun peperangan. Tidak gampang saudaraku. Karena kita masih hidup dalam daging. Namun jangan sampai daging menguasaimu. Karena itu kita setiap hari adalah peperangan. Dan setiap peperangan kita perlu menang. Bagaimana kita menang? Kita perlu Tuhan membackup kita. Siapa yang menjadi backup kita yang akan menentukan kemenangan kita? Saya cuma mau bilang kalau backupmu harta bisa habis bos. Kalau backupmu kedudukanmu bisa ada limitnya, waktunya habis. Backupmu siapa? Tapi kalau backup kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yehova Gibor Mikama. Tuhan jaya dalam peperangan. Tuhan perkasa dalam peperangan. Maka dia tidak habis sepanjang masa. Dia tidak terkalahkan sepanjang masa. Itu yang perlu kita jadikan backup dalam hidup kita. Haleluya. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Ini yang tadi saya bilang, betul kita mengalami peperangan, tapi peperang dengan siapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan dan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
Tidak kalah. Kita perlu berjuang. Kita perlu berperang. Dan siapa yang kita lawan? Siapa musuh kita? Bukan manusia. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya. Bu, mertua ada darah atau daging? Ada. Dia bukan musuh. Pak, istrimu ada darah dan daging. Dia bukan musuhmu. Tapi dia bisa dipakai musuh. Karena itu mertua-mertua, istri-istri, suami-suami, orang-orang muda jangan mau dipakai oleh iblis. Jangan sampai kita mau dipakai untuk iblis, menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya. Bertobat. Hari ini kita mengerti. Perangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Mungkin dia sedang dipakai oleh musuh kita. Kasihi orangnya, kasihi daging dan darahnya, benci dosanya, benci musuhmu. Siapa musuhmu? Iblis, setan, roh-roh jahat. Itu yang harus kita perangi. Jadi pertanyaan di sini, kenapa harus ada peperangan dalam hidup ini? Bukankah Allah yang kita sembah dalam Yesus mengajarkan damai? Lalu kenapa harus ada peperangan kalau memang Tuhan bisa mengadakan kedamaian? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus ngerti. Kenapa ada peperangan? Karena dunia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya Yesus perlu datang. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal, diberikan keselamatan. Hanya yang percaya kepadanya. Tuhan gak paksa, ayo percaya gak lo? Percaya gak? Tuhan gak pernah memaksa. Amin saudara. Karena dunia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kenapa harus ada peperangan? Yang pertama saya pelajari karena ada musuhnya. Karena iblis masih ada. Peperangan pertama di Taman Eden, manusia kalah. Peperangan pertama di Taman Eden. Ingat, peperangan pertama adalah contoh. Maka iblis gak akan pernah pakai cara-cara lama, cara-cara baru saudara. Iblis tetap pakai cara yang lama. Dia menipu, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi triknya sama. Dia kasih intimidasi, dia putar balik firman Tuhan. Akhirnya tujuannya apa? Kita meragukan firman. Caranya cara lama. Orangnya orang baru saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti kenapa harus ada peperangan. Karena musuh kita masih ada. Selama masih ada musuh berarti harus ada peperangan. Namun ingat, jangan pernah berjuang seorang diri. Engkau selesai kalau berjuang seorang diri. Jaminan kita Yesus. Yesus bilang, kepadamu telah kuberikan kuasa untuk mengusir setan-setan, menaklukkan kuasa-kuasa musuh. Sehingga akhirnya kita memahami tanpa Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Kita usir-usir setan, tanpa Yesus kita yang diusir sama setan. Tanpa Yesus kita gak bisa tangking-tangking saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Yesus, jaminannya nama ini saudara. Alkitab jelas bilang begini, kepadaku Yesus katakan telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi cuma nama Yesus yang berlaku. Jadi yang pertama saya pelajari kenapa harus ada peperangan. Karena masih ada musuh. Dan ingat musuh kita bukanlah apa? Yang ada darahnya, yang ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Yang kedua saya pelajari kenapa harus ada peperangan. Agar dalam peperangan kita didewasakan. Tuhan sengaja bawa bangsa Israel ketemu dengan bangsa-bangsa lain untuk berperang. Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa aja jalan-jalan pintas kayak. Lewat aja lorong-lorong jalan-jalan tikus kayak gitu. Sehingga akhirnya bangsa Israel gak bisa berperang. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan mau membentuk bangsa Israel sekalipun memang pada akhirnya hanya cuma 2 yang masuk. Yosua dan Kaleb. Tuhan melatih bangsa Israel untuk berperang.
Tapi apakah Tuhan bilang, oh ya berperang udah ya, gue tinggal ya, gue tinggal. No. Tuhan berperang, Tuhan cuma bilang begini, kamu maju, nanti kamu akan melihat aku yang akan menggantikan kamu berperang. Tapi bagian kita apa? Maju. Bagian kita melangkah, bagian kita hadapi. Jangan pengecut, jangan lari dari masalah. Hadapi saudara. Udah lari dari masalah ngomong-ngomongin lagi di belakang. Ya, hadapi dong. Kenapa? Karena kita tahu kok Tuhan yang akan menggantikan kita berperang. Tuhan pahlawan peperangan, Dia mighty in the battle. Tuhan perkasa dalam peperangan. Yehova Gibor Milkama. Kita mesti mengerti. Sehingga akhirnya kita paham. Kalau saya harus menghadapi setiap peperangan, pertempuran demi peperangan, saya percaya bukan saya. Bagian saya cuma maju. Namun dalam peperangan Tuhan yang akan menggantikan saya peperangan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya. Jadi yang pertama, kenapa harus ada peperangan sih Pak? Ya karena masih ada musuh. Yang kedua, kenapa harus ada peperangan? Karena dalam peperangan saudara dan saya didewasakan. Sehingga tangan ini menjadi tangan yang kuat. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ada latihan. Kita perlu latihan. Jadi kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah, hari-hari kita diperhadapkan dengan orang yang mencibir kita, dengan orang-orang yang ngomongin kita, dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Itu latihan saudaraku. Iya kan? Itu latihan. Sehingga akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah yang lebih besar, kita cuma bilang, kemarin Tuhan tolong saya. Maka hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan melatih kita dalam berperangan untuk kita dewasa. Yang ketiga, kenapa harus ada peperangan? Agar setiap kita tetap waspada. Kalau orang sudah mulai tenang, sudah mulai gak mengalami masalah, gak ada mengalami pergumulan, hidupnya udah kayak dininabobokan saudara. Wah bahaya kalau sampai gereja Tuhan, kalau sampai anak-anak Tuhan sudah dininabobokan, sampai gak pernah punya lagi masalah, gak pernah punya lagi pergumulan. Akhirnya kita lupa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Thank God ada COVID-19. Di sini ada akhirnya banyak orang kembali berbalik kepada Tuhan. Di sini akhirnya kita melihat bagaimana orang yang tadinya jauh dari Tuhan sekarang buru-buru cari Tuhan. Kenapa? Takut mati. Aku minimal orang cari Tuhan itu good. Itu baik. Jadi kalau kita ngelihat pergumulan, kita lihat masalah, cuma lihat dari orang, cari orang siapa yang salah, siapa yang yang cari-cari masalah, cari-cari orang siapa yang salah, kita nggak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau kita hadapi masalah, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita tetap akan bersyukur. Saudaraku, hari ini kita belajar. Masalah akhirnya membuat kita selalu tetap waspada. Yesus bilang sama murid-muridnya, dan saya percaya ini juga pesan buat kita. Berdoa dan berjaga-jaga. Bukan hanya berdoa, namun perlu berjaga-jaga. Kenapa? Kita berjaga-jaga karena terkadang kita suka tidur. Kita suka terlelap, kita suka gak sadar bahwa kita sudah didinabobokan oleh keadaan. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Karena ada serigala berbulu domba. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Karena itu peperangan demi peperangan harus selalu ada. Mungkin peperangan sekarang bukan peperangan angkat pedang gitu kan, bawa samurai. No, peperangan kita sekarang mengalahkan keinginan-keinginan daging, mengalahkan ego kita. Supaya apa? Supaya kita dilatih dewasa. Jadi 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa harus ada peperangan? Yang pertama, karena ada musuh. Karena masih ada musuh. Yang kedua, kenapa harus ada peperangan? Karena dalam peperangan kita didewasakan. Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa masih harus ada peperangan? Karena di dalam peperangan kita diingatkan untuk selalu waspada. Akhirnya jadi pertanyaan begini. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti,
Tuhan kita adalah Yehova Gibor Milkamah, Tuhan perkasa dalam peperangan. Maka yang pertama, kita mesti ingat, Tuhan tidak perlu dibela. Gak usah membela-bela Tuhan, saudaraku. Tuhan gak perlu dibela. Gak usah bela-bela agama. Agama tidak perlu dibela. Tuhan yang membela kita. Kita yang perlu dibela Tuhan. Kita yang perlu ditolong Tuhan. Kita gak perlu tolong Tuhan. Amin, saudara. Iya. Siapa kita bela-bela Tuhan? Tuhan bilang, wah, saya gak perlu kekuatanmu. Saya punya kuasa kekuatan. Saya punya pasukan malaikat. Apa yang bisa kita buat? Karena kita tahu Tuhan adalah perkasa dalam peperangan. Maka yang pertama, Tuhan tidak perlu dibela. Tidak perlu membela Tuhan. Kitalah yang perlu dibela oleh Tuhan. Tidak perlu menolong Tuhan. Kita yang perlu ditolong oleh Tuhan. Jangan sampai salah kalau engkau dengar hari-hari ini kekristenan diledek, saudara, agamamu dijelek-jelekan. It's okay. Gak usah membalas. Kita tahu Tuhan gak perlu dibela. Kebenaran tidak perlu dibela. Amin, saudara. Karena kita tahu Dia Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Justru kita yang perlu pertolongan Dia. Justru kita yang perlu dibela. Yang kedua saya pelajari. Karena Tuhan perkasa dalam peperangan, maka melangkahlah maju dalam setiap perjuangan iman. Ingat tadi saya bilang bahwa setiap saat, setiap hari kita akan melakukan, kita akan mengalami peperangan. Bukan karena di hadapan kita ada peperangan terus kita gak mau maju, terus kita takut, kita cuma nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang, lu maju nanti gua tolong. Seringkali kita gak mau melangkah maju, kita cuma bilang, ya nanti tunggulah, ya nanti tunggulah, ya nanti tunggulah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan pernah melihat perlindungan, pemeliharaan, pembelaan Tuhan kalau dia tidak terlebih dahulu masuk ke dalam dapur api. Kenapa? Karena di dapur api Tuhan tolong dia. Daniel tidak akan pernah melihat pembelaan, pertolongan Tuhan kalau tidak terlebih dahulu dia dilemparkan dalam gua singa. Karena di gua singa dia melihat mulut-mulut singa dikatup. Amin. Justru terkadang kita perlu, bahasa saya, dijorokin dulu, saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, terkadang kita perlu dijorokin dulu, didorong, kita nyebur dulu. Baru di situ kita lihat, oh iya, ternyata sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Apa yang hari-hari ini engkau takutkan? Engkau mesti ingat, engkau punya Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tidak peduli seberapa besar musuhmu hari-hari ini. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada di hadapanmu. Alkitab bisa katakan bersama Allah kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan masuki perjamuan kudus bersama-sama. Karena itu kita mesti siapkan hati kita. Kita mesti mengerti bahwa Tuhan cakap melakukan segala bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Tuhan yang nolong kita, Tuhan yang persiapan kita, Tuhan yang melatih kita, Tuhan yang mendidik dan Tuhan yang mendewasakan kita. Sehingga pada akhirnya karena Tuhan perkasa dalam peperangan, maka yang ketiga, jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan. Ingat Daud bilang tadi dalam Mazmur 144 ayat 2, yang menjadi tempat perlindunganku, yang menjadi kubu pertahananku, yang menjadi kota bentengku, yang menjadi penyelamatku, yang menjadi perisaiku, yang menjadi tempat berlindung, yang membawa bangsa-bangsa, menundukkan bangsa-bangsa di hadapanku adalah Tuhan. Bukan kita. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan, saudaraku. Jangan pernah jauh dari Dia. Hari-hari ini saya cuma mau ingatkan sebagai hamba Allah, sebagai gembala, sebagai teman sekerja Tuhan. Cari Tuhan. Cari wajahnya. Mungkin hari-hari ini engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan lawat saya gak mau jauh lagi dari Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat. Karena di awal bulan ini, di minggu pertama kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa.
hal ini pagi hari ini saya bagikan buat setiap kita. Karena saya menyadari hidup kekristenan adalah penuh dengan peperangan, penuh dengan tantangan. Karena itu andalkan Tuhan selalu. Dia hebat dalam setiap peperangan kita. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan mau. Karena Dia mau. Dan Alkitab mencatat, aku tetap Dia. Dan aku mau menggendong kamu terus. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Buat segala apa yang kau buat. Engkau baik buat segala apa yang kau kerjakan. Kami sadar betul kehidupan kami penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Namun kami tidak mau bersungut-sungut, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah peperangan. Justru karena peperangan ini kami didewasakan. Justru karena peperangan ini kami menjadi waspada. Justru karena peperangan ini kami dilatih untuk tetap kuat. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar setiap umat Tuhan yang hari ini turut mengambil bagian, beribadah dalam ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami dijamah, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Bahkan secara khusus kalau sebentar kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur buat kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing. Dan kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya berikan kesempatan buat setiap jemaat Tuhan yang akan mengambil roti yang akan kita pakai bersama-sama bersama dengan anggur. Kita siapkan di meja kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus di awal bulan ini. Kita mengingat kematiannya, betapa Tuhan baik. Dia menebus kita, menyelamatkan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, tanda kita mengakui tubuh Kristus di atas segala-galanya. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai pelayananku, menjagai gerak hidupku, bahkan menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapak, hamba berdoa biar setiap umat Tuhan yang hari ini bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami menerima lawatan kuasa Tuhan sebab kami percaya Roh Allah hadir di tempat di mana kami beribadah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami yang lemah dikuatkan. Kami yang memerlukan jalan keluar, Tuhan bukakan jalan keluar bagi kami. Bahkan yang hari-hari ini kami merasa takut, khawatir, bimbang, di dalam nama Yesus iman kami diteguhkan, kepercayaan kami kepada Tuhan kami kuatkan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih juga buat firman-Mu. Biar firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah menerima berkat anugerah Tuhan baik melalui firman Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Tiba saat yang indah juga kita akan memberikan korban syukur kita. Secara khusus minggu yang pertama ini ada jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan bisa transfer di nomor rekening gereja kita. Dan saya akan berdoa sehingga anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas setiap
kehidupan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara transfer, saya akan berdoa sekaligus kita akan juga doa dalam doa tutup kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih karena hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Pun buat setiap kami yang Tuhan percayakan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada di gereja kami, di mana Tuhan percayakan untuk kami bertumbuh dan tertanam di dalamnya. Dan kami berdoa, tergenapi firman Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi, suatu takaran digoncangkan, padatkan, tumpah keluar. Itu yang ada dalam ribaan setiap jemaat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami tidak mau memberi dengan terpaksa. Karena kami tahu Tuhanlah yang melihat isi hati kami di rumah kami masing-masing. Kami memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami terpelihara dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka. Berkati apa yang menjadi usaha dagang mereka. Berkati rumah tangga, keluarga mereka ya Allah. Mereka hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Dan kami pegang janji firman Tuhan. Ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupanmu. Kami pegang firman-Mu. Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Tuhan yang menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap masing-masing kami. Bapa, secara khusus kami berdoa. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Betul, gereja ini masih beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, kami berusaha, kami melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Secara khusus hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan di GBI Glow Bandung. Tuhan memberkati di rumah mereka masing-masing. Pelihara mereka dalam cinta kasih-Mu, anugerah-Mu. Kasih-Mu ada atas masing-masing mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka beriman, mereka percaya, mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka masih ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga mereka. Agari mereka dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari setiap virus, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Mereka dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong. Bersama dengan istri, Bu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada. Anak menantu, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, pengembalaan mereka. Tuhan berkati dalam hidup mereka. Mereka ada dalam keberkatan, pemeliharaan Tuhan. Anugerah, kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hikmat dari Tuhan dalam mengembalakan setiap umat Tuhan. Apa yang harus mereka buat dan apa yang harus mereka kerjakan, Tuhan yang menuntun mereka. Bahkan kami juga berdoa buat gereja-gereja yang beribadah secara online maupun onsite yang sudah berbuka. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Sehingga setiap gereja-gereja terus tertanam, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas kota Bandung. Kami ucapkan berkat atas provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa, diberkati kota, diberkati provinsi. Diberkati tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus. Berkat anugerah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas mereka. Pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan beri hikmat secara khusus dalam mereka menyelesaikan dan mengerjakan masa-masa COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan tuntun mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang baik. Dan membuat segala sesuatu maju dan berkenan kepada Tuhan. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga tingkat kematian, tingkat yang terpapar di dalam nama Yesus hilang dan terus terendah, terus turun di dalam nama Yesus. Bahkan tingkat kesembuhan, tingkat pemulihan terjadi dan terus akan meningkat di dalam nama Yesus terjadi. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan sebab masih ada mujizat bagi orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Dimanapun rumah tangga mereka berada, Tuhan berkati. Sehingga suami-suami mengasihi, menghargai istri-istri. Istri-istri yang ada menghormati, mengasihi, mencintai suami-suami. Orang tua kasihi anak-anakmu, jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu. Anak-anak hormati, tunduk kepada orang tuamu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biar rumah tangga kami, keluarga kami ada dalam berkat anugerah Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, rumahku adalah istanaku, keluargaku adalah surgaku. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, keluarga yang ada dalam berkat Tuhan. Ekonomi-ekonomi yang ada di setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami, bimbing kami dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami mengerjakan
apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah dalam setiap peperangan yang kami hadapi, Tuhan ada menopang dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah ada Tuhan yang menuntun hidupmu. Ingatlah sekalipun peperangan demi peperangan ada di hadapanmu, namun bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Yes. Kami aminkan. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi dan imani. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.